Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta rekan-rekannya dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari 25 November 2020 sepulang dari perjalanan dinas di Amerika. Sontak kabar tersebut menggegerkan publik, sekaligus menambah daftar panjang pejabat publik yang diduga menyalahgunakan wewenang. Yang mencengangkan, rekening bank tempat menampung dana korupsinya itu digunakan untuk membeli sejumlah barang mewah di luar negeri. Di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV, serta baju Old Navy. Harganya ditaksir 750 juta rupiah. Wow, pangkal masalahnya sehingga Edi Prabowo ditangkap KPK adalah ekspor benur lobster. Kebijakan itu diduga sudah bermasalah sejak awal. Kebijakan yang banyak mendatangkan cuan bagi pundi-pundi kekayaannya itu, namun di sisi lain menenggelamkan dirinya dalam kehina-hinaan. Salah satu anak angkat dan anak emas Prabowo Subianto ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ia telah mundur sebagai menteri dan mundur dari pengurus Partai Gerindra. Ya, menurut netizen, siapa ya kandidat yang pas menggantikan posisi Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan? Berikut beberapa nama versi Update Pro yang dianggap punya kemampuan mengelola kementerian itu, sekaligus kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Hai, sebelum lanjut tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 15 Januari 1965 ini adalah pengusaha sukses sebelum menjadi menteri periode lalu. Usahanya bergerak di bidang eksportir hasil perikanan dan bidang penerbangan, yaitu Susi Air. Ia hanya menamatkan pendidikan tingkat SMP. Walau demikian, ia dianggap Menteri Perikanan dan Kelautan paling sukses dan paling disukai publik dengan tingkat kepuasan 91,9%. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 ini memang terkenal karena dua hal. Pertama, stylenya yang nyentrik dan kebijakannya yang luar biasa. Gaya nyentrik Susi yang bertato dan merokok tenggelam karena beberapa keberhasilannya. Pertama, kebijakan menenggelamkan kapal-kapal ilegal pencuri ikan dari negara tetangga. Sejak 2014 sampai Oktober 2019, terdapat 556 kapal dimusnahkan, 324 diantaranya dari Vietnam, 91 dari Filipina, 87 dari Malaysia, 24 dari Thailand, dan lain-lain. Kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing itu turut meningkat produksi ikan dalam negeri, sehingga berimbas pada kenaikan ekspor dan kesejahteraan nelayan kita. Susi juga melarang ekspor benur lobster yang kini menyeret Edi Prabowo itu. Setelah penangkapan Edi Prabowo oleh KPK, Susi kembali trending topik di Twitter. Hashtag kembalikan Ibu Susi bergema di dunia maya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Insinyur Basuki Cahayapurnama atau BTP lahir di Belitung Timur 29 Juni 1966. BTP lebih dikenal dengan panggilan Ahok ini punya gaya yang belak-belakan, temperamen, dan keras memegang prinsip. Pernah menjabat Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta ini adalah sosok fenomenal dalam beberapa tahun terakhir. Namanya jadi perbincangan halayak karena kerap melakukan kontroversi. Nah, salah satunya itu divonis melakukan penistaan agama. Kasus itu yang menggiring Ahok digempur dengan demo berjilid-jilid yang besar dan terakbar reformasi itu. Faktor itu juga yang menyebabkan ia kalah dalam pemilihan gubernur lalu. Ahok dianggap selama ini sering menerabas kelaziman. Sewaktu menjabat Gubernur DKI, Ahok membuat gebrakan diantaranya relokasi kampung pulo, menggusur lokalisasi Kali Jodoh, melarang sepeda motor masuk Semanggi, dan membangun simpang susun Semanggi yang anggarannya bukan dari APBD Jakarta itu. Dan saat ini Ahok menjabat Komisaris Utama Pertamina. Luhut Binsar Panjaitan. Banyak yang bilang kalau Edi Prabowo anak emas Prabowo Subianto, maka Luhut Binsar Panjaitan adalah anak emas Joko Widodo. Yap, Luhut Binsar yang selama ini berdinas di TNI punya jenjang karir yang biasa-biasa saja, namun setelah pensiun dan selama masa kepemimpinan Jokowi, namanya benar-benar berkibar. Luhut saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus pejabat pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luhut sebelum pensiun ini berpangkat Letnan Jenderal. Kelahiran Sumatera Utara 28 September 1947.
Punya pengalaman panjang memimpin kementerian di masa Jokowi ini sebelum jadi pelaksana tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia juga sempat menjadi pelaksana tugas di Kementerian Perhubungan, menjadi Menko Polhukam dan sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Fadly Zon. Nama yang santer beredar sekarang adalah Fadly Zon. Ia politisi sangar yang liar mengkritik Jokowi pada periode pertama 2014-2019. Untuk masa periode kedua, Fadly memang tidak sesangar sebelumnya, tapi masih kerap tampil memberi pukulan atau hoax kecil pada pemerintah. Banyak orang masuk politik untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Fadly Zon pengecualian dari itu. Politisi Gerindra kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini dari dulu terkenal menjadi idealisme dan bukan jenis politisi pencari uang. Menteri Kelautan dan Perikanan itu jatah Gerindra dan Gerindra mesti menjaga marwahnya di depan publik. Dan untuk mengembalikannya kunci itu ada pada Fadly Zon. Hanya saja Fadly itu orangnya liar. Luhut akan sukar mengontrolnya, bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Itulah 4 nama yang bisa mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan versi Update Pro. Menteri itu jabatan politik, di dalamnya banyak kalkulasi politik dan pertimbangan-pertimbangan yang lain, sehingga pilihan jatuh pada salah satu tokoh di atas atau bahkan pada yang lain. Hanya Allah, Presiden Jokowi, atau Prabowo Subianto yang tahu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you Update Lovers!